Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi a'udzu bika min hamzati syaitan wa a'udzu bika min an yahdurun. Al-ajil wal mutasawwir ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga mujizat wa karamat yang terjadi di sini. Alhamdulillah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama yang amin sebutkan hasil menjadi hasil sesungguhnya terkumpul ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bersyukur ya Allah. Insyaallah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Juga dalam kesempatan ini kita bisa sekaligus bersilaturahim, silaturahim yang mudah-mudahan semua ini mendapatkan balasan dan ganjaran yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita tercinta, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam juga tersampaikan kepada keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Dan khususnya kepada kita umatnya, mudah-mudahan nanti kelak di hari kiamat termasuk di antara umat Rasulullah yang mendapatkan pertolongan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, jamaah sekalian, orang tua kami, hadirin terutama kepada guru kita Ustaz Sadri. Mudah-mudahan kita semua bukan hanya mulia di hadapan manusia, tapi yang terpenting kita mudah-mudahan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian, waktu yang singkat ini kita manfaatkan. Dalam kesempatan ini Al-Fakir ingin menyampaikan satu buah hadis. Hadis ini kita bisa lihat dalam kitab namanya Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin ini yang menulis Imam An-Nawawi, yang periwayatnya Imam Bukhari. Kenapa perlu kita jelaskan? Karena kalau sudah diriwayatkan Imam Bukhari, tidak ada keraguan untuk kita jadikan sebagai dalil dan hujjah. Kalau sudah diriwayatkan Imam Bukhari,
hadis-hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari tidak ada keraguan sedikit pun untuk kita jadikan sebagai hujjah dan dalil kita beramal. Ini penting karena kalau misalnya kita mengutip hadis, kan hadis banyak. Kita yang awam, yang kagak ngerti status hadis, bisa-bisa nanti kita menyamakan hadis yang palsu, hadis yang mungkar. Nah, jadi ini kita ambil hadis yang ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang menulis Imam An-Nawawi, yang meriwayatkan hadisnya Imam Bukhari. Mudah-mudahan apa yang beliau jelaskan di sini bisa kita ambil pelajaran dan hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nu'man bin Bashir, dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ada namanya Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir lah yang menyampaikan kalimat ini. Kalimat ini dari Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Qala masalul qa'imi fi hududillahi wal waqi'i fiha kamasali qaumi istahamu ala safinah fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha wa kana alladhina fi asfaliha ijastaqamu minal ma'i marru ala man fawqahum faqalu law anna kharaqna fi nasibana kharqan wa lam nuqzi min fawqana fa in tarakuhum wa ma araduha halaku jami'a wa in akhadhu ala aydihim najaw wa najaw jami'a. Rawahul Bukhari. Panjang ya. Artinya kata beliau langsung dari Rasulullah, perumpamaan orang-orang yang berdiri tegak untuk mencegah larangan-larangan Allah dan orang yang melanggar larangan-larangan Allah sebagaimana perumpamaan suatu kaum yang berbagi tempat dalam sebuah kapal. Maka sebagian dari mereka ada di bagian atas kapal, dan sebagian lainnya ada di bagian bawah kapal. Orang-orang yang berada di bagian bawah kapal apabila hendak mengambil air, maka mereka melewati orang-orang yang ada di atasnya. Mereka berkata, yang di bawah ini berkata, seandainya kami membuat lubang di tempat ini, maksudnya di bawah, maka kami tidak mengganggu orang yang ada di atas kami. Apabila mereka yang berada pada bagian atas kapal membiarkan keinginan orang-orang yang ada di bawah itu, maka mereka semua akan binasa. Tetapi apabila mereka menegur orang-orang yang di bawah itu, maka mereka semua akan selamat. Jadi maksud hadis ini Bapak-bapak sekalian berkaitan dengan tamsil. Ini Rasulullah menyampaikan langsung. Bisa satu kelompok masyarakat kita ini semua, kalau diangkat lagi ke atas, bisa dalam sebuah kabupaten, bahkan bisa dalam sebuah negara. Satu kapal. Kan kalau di kapal itu, bapak-bapak yang pernah naik kapal, ada yang di atas, ada yang di bawah. Kata Rasulullah, perumpamaan manusia dalam satu perkumpulan, beliau menyebutkan dalam satu perkumpulan, mulai dari perkumpulan kecil sampai yang besar, itu seperti berada di satu kapal. Jadi kata beliau, seandainya orang-orang yang berada di bawah kapal ini pengen ngambil air laut, terus mereka berinisiatif begini, kayaknya kalau kita naik ke atas ribet, ntar ngelangkah-langkahin orang di atas lagi. Sementara mereka butuh air. Terus sama orang-orang di bawah ini bagaimana? Ya udah deh, daripada repot, kita bolongin aja nih di bawah ini. Dibolongin di bawah kapal. Dengan asumsi tadi, supaya tidak terlalu jauh, juga tidak melangkahi orang-orang di atas. Kata Nabi, kalau orang di atas itu melihat orang di bawah
melobangi kapal, lalu mereka diam, maka semua akan binasa, tenggelam. Betul ya? Pasti tenggelam kan? Artinya Rasulullah ingin menyampaikan kepada kita umatnya ini, dalam hadis ini beliau menekankan dan menegaskan satu, dilarang orang Islam punya sikap antipati atau masa bodoh. Terhadap apa? Terhadap segala kemungkaran. Gak boleh, Pak. Ini yang banyak sekarang ini. Karena dia merasa soleh, keluarganya masih orang baik-baik, terus ada di lingkungannya berbuat salah, ada di lingkungannya berbuat dosa, ada di lingkungannya berbuat maksiat. Dia bilang apa? Kepala rumah tangga, udah diam aja, udah, gak usah ikut campur, diam aja udah, penting kita aja udah urusin, jangan terlalu ngurusin orang lain, ribet ntar urusannya. Ada nggak yang begitu? Banyak, Pak. Itu yang banyak sekarang. Akhirnya ambil sikap tarik diri, padahal kata Rasulullah, sikap yang demikian itu dia sedang mencelakakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena kalau kemungkaran ini merajalela, Bapak-bapak sekalian, dalam sebuah masyarakat, ya, dalam sebuah tempat, dalam sebuah kelompok, terus nggak ada yang mencegah, semuanya pada akhirnya nanti akan celaka. Tuh Rasulullah hebat tuh perumpamannya. Jadi mudah-mudahan setelah mendengarkan ini, kita nggak ada lagi rasa yang tadi tuh ya. Jadi kita orang Islam ini memang nggak boleh diam, Pak, terhadap kemungkaran, Pak. Sebab amar ma'ruf nahi mungkar hari ini memang sedikit dipelintir, terutama yang nahi mungkarnya. Dipelintir dalam bidang apa? Didiskreditkan orang yang melakukan nahi mungkar. Kadang-kadang orang-orang yang melakukan nahi mungkar ini, misalnya para ulama, para habaib, ini tidak jarang dituding sebagai orang yang mengganggu, membuat kerusuhan, membuat keonaran. Na'udzubillah wal-izubillah min dzalik. Saya banyak mendengarkan komentar-komentar di Facebook, mulai dari yang santun sampai yang pokoknya udah ngomong apa aja di situ dah. Ini nih semenjak orang-orang Yaman ini datang ke Indonesia ini, jadi ribut semua Indonesia ini katanya. Masya Allah. Jadi ada di antara umat Islam sekarang itu menerjemahkan kehidupan ini, baginya hidup ini ya udah jangan saling mengganggu. Kalau misalnya tetangganya di situ berzina, udah biarin aja, mau ngapain sih? Bukan kita. Repot-repot amat, sibuk-sibuk amat, biarin aja. Tapi prasangka itu keliru dan salah total. Nabi kita nggak mau seperti itu. Bahkan beliau menjelaskan dalam hal ini perumpamaan kapal tadi. Karena beliau sayang kepada kita, maka ajaran nahi mungkar ini menjadi sebuah ajaran pilar dalam Islam. Jadi kita nggak boleh yang namanya diam, apalagi masa bodoh terhadap kemungkaran. Jadi siapapun kita ini, Pak, mohon maaf ya, dalam ayat yang lain dalam surah Al-A'raf, ayat jelaskan dalam Al-Quran lebih tegas lagi, orang yang tidak peduli terhadap kemungkaran, tidak ada upayanya untuk melakukan pencegahan, maka dia nanti di hari kiamat tidak bisa berkata di hadapan Allah, alias tidak punya hujjah, tidak punya dalil di hadapan Allah. Kenapa kamu diam? Nggak bisa jawab itu orang. Nah, jadi hati-hati. Makanya kuntum khairu ummah, umat Islam itu mendapatkan gelar terbaik, khairu ummah, menjadi umat yang terbaik bukan karena apa-apa, bukan karena hebat membangun tol, infrastruktur, punya teknologi, dapat gelar-gelar semua. Enggak, bukan itu kata Allah. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jelas itu ayatnya. Artinya kalau kita mau ingin jadi umat yang terbaik sebagaimana yang Allah inginkan kepada umat ini, maka tidak mau tidak kita semua harus ikut di barisan amar ma'ruf nahi mungkar. Meskipun kapasitas andil kita memang beda-beda. Cuman jangan diam, jangan menarik diri, jangan masa bodoh. Bahwa kontribusi kita cuman nyungguhin aqua gelas, ya alhamdulillah. Ada yang cuman bawa gorengan, alhamdulillah. Yang penting syiar supaya jadi. Cuman jangan diam di kamar, zikir, subhanallah 1000 kali, sholawat 1 juta kali. Terus tadi tuh di sampingnya, gini gimana nih kampung kita udah banyak maling, udah biarin aja lah, istighfar aja lah, ayo zikir semua. Ya ini nggak nyambung ini urusannya ini begini. Nah ini yang sekarang dipromosikan.
Di mana umat ini dikondisikan agar tidak mau bergerak, tidak mau berbuat, tidak mau bertindak, tidak mau bicara. Nah kalau saya porsinya bicara dan ini memang nih ya. Nah emang punyanya cuma bicara doang gitu kan. Eksekusinya ntar bapak-bapak. Nah, ada yang punya jabatan ya lihat jabatannya, yang punya pengaruh ya lihat pengaruhnya, punya uang lihat uangnya begitu. Cuman kita jangan diam. Nah hari ini mohon maaf, kemungkaran itu pun sekarang sudah abu-abu. Sebenarnya bukan abu-abu, cuman karena maklumat, pengetahuan kita lah yang terbatas, sehingga kita tidak mampu melihat kemungkaran-kemungkaran yang ada di sekeliling kita. Kadang-kadang justru kemungkaran dianggap sebagai kebaikan, Pak. Sehingga banyak orang dalam sebuah masyarakat tolong menolong, bahu membahu, patungan untuk apa? Bukan kebaikan, tapi kemungkaran. Kenapa terjadi ini? Karena masyarakat memahami kemungkaran tadi bukan sebuah kemungkaran, tapi sebuah kebaikan. Ya, sama tadi orang tadi itu ikut dia. Hari ini banyak umat Islam bukannya mencegah orang yang melubangi kapal, malah bawa linggis, bawa paku, bawa golok. Ayo rame-rame kita lubangin. Itu yang terjadi sekarang. Siapa yang mencegah? Oh kamu jangan so atur. Itu kan urusan orang bawah. Kamu tidak tahu menahu. Begitu sekarang orang. Padahal kata Rasulullah, kalau kemungkaran dibiarkan, cepat atau lambat semuanya akan runyam, semuanya akan tenggelam. Masya Allah. Jadi oleh karena itu dalam hal ini mah kita ngambil yang minimalnya ini ya. Jangan sampai kita nanti di hari kiamat nggak punya jawaban di hadapan Allah. Ya mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis ilmu terjadi syiar ini, tersampaikan ini. Kalau hasil mah kita nggak ngurusin dah ya. Kita mah ikhtiar aja. Adapun orang tercerahkan, mendapatkan hidayah, nggak bisa kita pastikan siapapun orangnya. Ya Nabi kita tercinta aja, pamannya sendiri nggak bisa. Karena memang persoalan itu adalah hak prerogatif Allah. Dan Allah nggak menyuruh kita memikirkan hasil. Yang Allah perintahkan bagaimana kita ini berikhtiar maksimal ibadah dalam hal-hal yang memang Allah perintahkan. Terutama dalam hal ini amar ma'ruf nahi munkar. Apalagi nih kalau sekarang ini. Kalau sudah bicara kezoliman, kemungkaran, pelakunya dua. Ini yang dua ini oleh sebahagian masyarakat kita hari ini dianggap orang suci. Kalau pelaku kemungkaran dan kezoliman itu diperankan oleh dua ini. Satu ulama maksudnya orang yang berilmu. Yang kedua pemerintah. Maka banyak di antara umat Islam tidak sampai melihat ke sini. Artinya apa? Kalau pelaku kemungkaran yang dua ini bagi sebahagian kaum muslimin nggak perlu dan ini nggak boleh diprotesin. Ya, ulama, ya dia kan ulama, dia paling ngerti, gitu kan? Nah, apalagi pemerintah. Pokoknya apa yang diputuskan pemerintah, sami'na wa ata'na, begitu aja udah seorang tanpa melihat ini benar nggak sesuai dengan Islam apa enggak. Datang lagi dari belakang orang, kan di pemerintah ada MUI. MUI kan backingnya kan pemerintah. Pastilah kalau misalnya salah pemerintah ditegur sama MUI. Nah ini semua ucapan-ucapan yang memang betul butuh pengkajian yang mendalam agar kita bisa melihat faktanya. Karena memang kalau tidak nggak ngerti kita, ya nggak ngerti. Tapi sesungguhnya bapak-bapak sekalian bicara tentang kezuliman yang paling besar adalah apa yang dilakukan sebuah pemerintahan yang zalim. Kalau individu pelakunya apa yang bisa dilakukan sama dia? Ya misalnya ada orang mabuk, ya 2 orang 3 orang, ya seres-seresnya apa sih? Ya kan? Paling cuma nyegat-nyegat orang di jalan. Coba kalau misalnya nauzubillah, kepala desa yang zalim, camat yang zalim, bupati yang zalim, gubernur yang zalim, presiden yang zalim, apa yang terjadi, Pak? Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Cuman sayangnya itu tadi, banyak di antara umat Rasulullah hari ini kalau sudah pelaku kezalimannya pemerintah, bagi dia nggak nyampe ke situ. Yang menurut dia itu bahkan hari ini banyak fenomena di antara kaum muslimin, kalau terhadap sesama muslim saudaranya itu matanya cerdas melihat. Ngelakuin ini salah, ini nggak boleh, ini bid'ah, ini dolala, ini kafir, ini musyrik. Begitu dia kalau sesama muslim, kalau individu sama individu.
Tapi giliran tadi pelaku kezalimannya pemerintah, diam 1000 bahasa. Kenapa? Karena bagi dia pemerintah nggak berdosa, nggak bersalah. Ini momentum hijrah. Kita jangan lupa, jangan amnesia. Proses hijrah Mekah Madinah itu adalah proses pertaruhan terhadap kezaliman kepada pemerintah. Simbolnya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Sekarang ini masih banyak orang Islam dikira Nabi itu lawannya individu, satu orang, orang kampung. Kagak, pemerintah lawannya. Bahkan Kaisar, Imperium Persia Romawi, itu lawan Nabi kita itu dari zaman dulu. Nabi Ibrahim pun sama, dihadapkan bukan dengan orang per orang, bukannya satu kecamatan, bukan. Yang lawan Ibrahim itu ya pemerintah. Terus Nabi Musa sama sampai kepada Rasulullah. Kenapa begitu? Karena tadi, kalau kemungkaran yang melakukan pemerintah, maka dampaknya akan menghasilkan kerusakan yang sangat besar. Kalau individu-individu, ya itu juga kita cegah harus. Dari yang kecil, sedang, besar. Orang Islam tidak boleh diam terhadap kemungkaran. Cuman memang, ya kembali lagi tadi. Kesalahannya di mana Pak Ustadz? Itu, kalau udah sampai di situ. Ya, ayo deh ngopi. Ya, ngopi supaya kita ngobrol begitu. Ngobrol perkara iman kan gitu ngopi. Hadirin jamaah salat duha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini saya teringat dengan hadis Nabi ini karena memang berkaitan dengan momentum hijrahnya Rasulullah, betapa beliau berjuang, tenaga, pikiran, uang, nyawa habis. Untuk apa? Untuk berjuang menegakkan Islam ini sampai ke atas. Sampai pada akhirnya kita hari ini orang Bojonggede menikmati nikmatnya iman dan Islam. Proses perjuangan Rasulullah dengan para sahabat, kalau jujur kita mungkin sekian persen yang kita lihat, yang kita cuplik. Padahal andaikan kita punya waktu melihat perjuangan beliau sepanjang 43 tahun usia beliau dalam kenabian, seluruhnya dihabiskan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau ada hari ini umat Rasulullah ingin membuka pintu surga dengan zikirnya, dengan selawatnya, dengan suluknya di kamar, ya nggak salah sih. Tapi kalau sampai di situ jelas clear, itu tidak sunnah, itu tidak sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah. Terus bagaimana? Ya berjuang sebagaimana Rasulullah berjuang. Rasulullah itu manusia biasa, meskipun beliau Nabi. Sama dengan kita, beliau juga bekerja, beliau berjuang, beliau sakit juga, beliau makan, beliau minum, sama dengan kita. Yang oleh hari ini kita kaum muslimin banyak yang tadi yang saya sampaikan, banyak ingin membuka pintu surga dengan cara-caranya sendiri. Maka oleh karena itu, apa kesimpulan daripada hadis ini? Saya mengajak kepada diri saya pribadi, umumnya kepada bapak-bapak, mulai saat ini buanglah sikap yang masa bodoh tadi. Maka mulai hari ini pastikan kita punya kontribusi untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ya, itu perlu juga. Karena kalau melakukan amar ma'ruf nahi munkar enggak sesuai kapasitasnya, justru nanti yang jelek Islam itu sendiri. Contoh, maling, ya kan? Terus kita gebukin sendiri. Ya, bukannya dapat ridho Allah itu, malah dapat murka Allah. Terus gimana caranya? Maling tangkap, kasih ke polisi, begitu. Jadi jangan melakukan amar ma'ruf nahi munkar di luar kapasitas kita, sesuai dengan kapasitas kita. Cuman nggak boleh diam, nggak boleh jadi penonton, nggak boleh diam di kamar, begitu maksudnya. Tapi kita harus berkontribusi. Agar itulah insya Allah kata Rasulullah, meskipun pada akhirnya nanti karena kejoliman terlalu banyak, pada akhirnya tenggelam itu kapal. Tapi kata Rasulullah apa yang membedakan? Kalau yang ikut berkontribusi, dia yang ikut berkontribusi itu nanti punya hujah, punya dalil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada akhirnya tenggelam kita ini, tenggelam. Ya, karena wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina minkum khassah dalam surah Al-Anfal. Takutlah kamu kepada satu musibah, fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang baik, kata Allah. Jadi memang kalau ada musibah besar nanti, kita-kita ini yang di masjid ini langsung terhindar, Pak Ustaz. Oh, belum tentu. Bisa juga ikut tenggelam. Cuman nanti di hari kiamat, kita yang sudah berkontribusi punya jawaban di hadapan Allah. Itu yang membedakan. Terus kalau nggak mau tenggelam,
Ya makanya sekarang ayo mari gitu, dicegah supaya jangan kapal itu terlalu besar bocornya. Kalau dibiarkan apalagi kita ikut bantu, ya kan? Bantu bocorin ya udah cepat tenggelam. Ya. Nah, jadi kita masyarakat ini, negara ini kata Rasulullah bagaikan satu kapal. Enggak boleh diam, Pak. Enggak boleh diam, enggak boleh abai, enggak boleh masa bohong. Itu yang dapat saya sampaikan, sedikit aja hikmah, konten hikmah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ini menjadi pengingat diri kita yang hari ini sudah tidak muda lagi, sudah menjalani mungkin lebih dari 2/3 hidup kita, tinggal 1/3 lagi. Kalau bahasa guru-guru dulu mah udah asar kali, udah menjelang maghrib malah ya, udah menjelang maghrib ya, mandi dah, siap-siap begitu ya, supaya kita nanti ketika beduk maghrib udah siap, ketika ajal datang udah disiap. Bahkan ada tuh Pak Amin punya jamaah pernah datang ke rumahnya, lihat lemari, dibawa ke kamarnya, kain kapan lengkap semua peralatannya. Buat apa ini? Ya buat saya pakai. Oh, jadi udah dibeli sama dia kain kapan. Sama kita sekarang ini kan nggak mau kita. Iya. Oh, ngomong mati aja, jangan ngomong mati ah. Ntar jadi doa lagi katanya gitu. Jangan sering-sering ngomong mati. Perkataan adalah doa. Padahal mati, rezeki, jodoh, rezeki, mati, pekerjaan itu udah ditetapkan. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Dan memang nggak perlu ditakutin. Yang perlu dipersiapkan. Kita kan sedang menuju antri ini mah. Calon ini kan kita semua camat semua ini mah ya. Calon-calon mati. Maka oleh karena itu, mari persiapkan bekal sebaik-baiknya agar kelak hari itu tiba kita dalam keadaan terbaik, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa menghantar. Kalau ada yang perlu didiskusikan terkait dengan tema ini atau tema yang lain, boleh dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab.